PH Hong Kong ya, mata kuliah 2. Malam hari ini kita akan sama-sama membahas, kita akan belajar dan berdiskusi ya untuk materi modul 5 sampai modul 8. Oke. Saya mau menyapa lagi sama Mbak Ketut, Mbak Berhati, Mbak Cici, Mbak siapa lagi nih, Sukianingsih, Mbak Ririn. Oke, malam hari ini kita akan belajar bersama. Semangat ya. Oke. Malam hari ini kita ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas sama-sama dari 3 mahasiswa, dari Mbak Ketut, dari Mbak Miasih, dan Mbak Teriati. Ya, kita akan bahas 3 pertanyaan ini nanti. Oke. Langsung saja kita akan membahas dari pertanyaan pertama dari Mbak Ketut Astiti. Oke, ini tanya di modul 5.30 tentang proper names ya. Pertanyaannya begini: bagaimana menerjemahkan singkatan, misal KPU atau Komisi Pemilihan Umum? Kemudian, apakah dalam terjemahan Inggris tetap ditulis KPU, dan untuk sebaliknya dari Inggris ke Indonesia misalnya UNICEF? Nah, ini kan Mbak Ketut kan menanyakan mengenai proper names ya kan. Ini ada satu link ya. Link ini mungkin bisa membantu kita untuk memahami apa itu proper name ya. Yuk coba kita sama-sama buka ini www.dictionaryreference.com terus proper name. Oke, Anda silahkan. Salah itu, harusnya browse. Nah, Anda silahkan klik link yang saya kasih itu. Nah, itu salah linknya itu. www.reference.com/browse proper names. Oke. Anda klik, kemudian silakan Anda baca sebentar ya. Anda klik, Anda baca sebentar, Anda pahami apa itu proper name ya. Oke. Yang sudah selesai membaca dan memahami, tolong Anda angkat tangan ya. Itu kan ada pilihan raise your hand itu kan. Nah, nanti Anda silakan angkat tangan, nanti saya kasih pertanyaan. Oke. Yuk, yang sudah membaca, Anda angkat tangan, nanti saya kasih pertanyaan. Halo, Anda masih online kan?
sebelum saya menjawab mengenai ini pertanyaan Mbak Ketut, saya mau jelaskan sedikit mengenai proper names. Nah, link ini bisa membantu Anda gitu ya untuk memahami apa itu proper names. Sebetulnya bukan proper names ya, proper name ya, nggak pakai S. Yo, oke. Ada satu mahasiswa yang siapa ini? Mbak Turyati. Oke, nice, Mbak Turyati. Now I give you control to write down anything. Anything. Wait. Mbak Turyati. Oke. Mbak Turyati sekarang bisa menulis di whiteboard. Oke, I want you to give your own definitions about proper name. Anda kasih definisi proper name itu apa, Anda bisa ketik di whiteboard. Oke. Karena Anda sudah saya kasih kontrol untuk menulis. Caranya menulis, Anda klik itu ada icon tulisannya A itu loh ya. Icon A itu. Nah, itu icon text itu namanya. Anda klik icon text yang A itu ya. Kemudian Anda arahkan kursor di whiteboard. Any place is okay. Lebih baik Anda letakkan di kiri atas gitu ya. Jadi biar nulisnya enak. Kiri atas Anda silakan Anda klik 2 kali, klik gitu kan, nanti akan keluar seperti box gitu, Anda bisa ketik di situ. Oke, Mbak Turyati, my question is, what is proper name? Based on your understanding, after you read my reference that I give to you, and then you give your own definitions you give your definitions on proper name. Okay, proper name is apa-apa. You may use Indonesia, you may use English, up to you, boleh lah pokoknya. Okay, Anda buka wait. Okay, harusnya Anda tulisnya agak ke bawah itu, terlalu atas. Okay, refers to person or place. Okay, anyway, betul ya. Tapi ini bukan reverse ya. Anda salah ketik nih. Saya betulin nih, sebentar. Oke, saya betulin nih. Oke. Ya, it should be reverse. Sebentar. Oke. Ya, refers to person, place ya. Oke, thank you Mbak Turyati ya. Betul sekali. Jadi proper name itu suatu kata atau noun ya, kata benda yang mereverse atau mereverse itu apa ya? Menunjukkan satu tempat atau satu orang ya. Mungkin ada hal yang ada yang bisa memberi contoh nggak ini? Ada yang bisa memberi contoh nggak nih? Saya pikir KPU, iya saya pikir bukan preferred proper name, saya pikir itu singkatan gitu ya. Itu singkatan. Jadi, nah, that's why I need you to write down the example untuk kasih contoh. Jadi Anda tahu bedanya gitu ya. Yuk, contoh, siapa yang bisa kasih contoh? Oke, Mbak Turyati ya. Oke, silakan Mbak Turyati. You may write down again. Nah, saya kasih kontrol Anda untuk menulis. Anda kasih example mengenai proper name ini. Oke. Anda klik icon yang A itu ya, icon A, kemudian oke.
Okay, I prefer you make an example in a sentence. Dalam bentuk kalimat, Mbak, jadi biar ngerti gitu ya, maksudnya proper noun, proper name itu gimana, atau proper noun ya, namanya sama, proper name atau proper noun. Sudah Mbak Turyati ini contohnya nih, saya geser ya, karena kalau terlalu sebentar Mbak Turyati, saya geser Mbak Turyati, jangan. Oke, saya geser nih. Oh, kok tidak bisa digeser. Mbak Turyati bisa geser nggak itu? Tulisan Anda terlalu ke kanan, jadi tergeser ya. Yuk, Mbak Turyati coba digeser tuh. Karena kok oke, sudah saya geser nih ya. Oke, sebelum kita masuk ke ini punya Mbak Turyati, ini sudah ya. Oke. Oh, Mbak Tur izin Mbak. Oke deh. Sebelum kita masuk kita bahas contohnya, ini saya mau masuk ke sini dulu, Mbak. Saya mau geser, tapi kok susah sekali. Oke, sudah ini kegeser. Oke, proper noun. Secara grammar, a noun that is used to denote a particular person, place, or things, as Lincoln, Sarah, Pittsburgh, and Carnegie Hall, also called proper names. Oke, ada beberapa catatan yang perlu Anda ingat. Yang pertama, proper nouns are not normally preceded by an article or other limiting modifier as any or some. Jadi nggak perlu Anda kasih any atau some ya. Nor are they usually pluralized, but
the language allows for exception. Tapi kalau beberapa penggunaan bahasa itu diizinkan ya menggunakan modifier. Proper nouns may occasionally have a definite article as part of the name, as in the case of some ships, organizations, and hotels, as the Titanic, the Human Society, and the Plaza. An indefinite article is appropriate when you use a name as an exemplar. She looks like a young Elizabeth Taylor. And there is sometimes a reason for treating a name as if it were a generic. There are 4 difference in my class. Yeah. Proper nouns, usually capitalized in English, are arbitrary in that a name can be given to someone or something without regard to any descriptive meaning the word or phrase may otherwise have. Jadi contoh gampangnya itu seperti ini misalnya ya. Misalnya Mbak Ketut nih, Mbak Ketut itu suaranya bagus ya. Bagusnya itu kayak Agnes Monica gitu ya. Terus saya bisa buat kalimatnya gini. In our class we have Agnes Monica gitu ya. Nah, tapi kita ngomong di kelas kita tuh ada yang namanya Mbak Ketut, suaranya tuh kayak Agnes Monica. Nah, Agnes Monica di sini itu Agnes Monica di sini itu namanya proper name ya. Nah seperti itu. Jadi proper name itu mengacu ke orang atau tempat gitu loh. Ya. Misalnya Anda pergi ke pantai gitu ya. Terus pantainya tuh indah sekali. Terus Anda bilangnya bisa it's like a Kuta Beach gitu ya. Jadi Anda mau ngomong tempat ini indah seperti Kuta Beach. Nah Kuta Beach ini N-nya menjadi proper name di kalimat tersebut gitu loh ya. Jadi satu kata yang merefers ke satu tempat atau satu orang gitu loh. Nah terus sebagai catatan juga di sini. Jadi kalau proper name itu harus huruf capitalize ya, huruf besar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nah ini juga bisa ya. Jadi Susilo Bambang Yudhoyono-nya ini dianggap sebagai proper name ya, proper name. Ya, proper name itu sama dengan proper noun ya. Oke, kita kembali lagi nih ke pertanyaan Mbak Ketut ini belum terjawab ya. Nah, kemudian ini pertanyaannya bagaimana menerjemahkan singkatan? Misal KPU, apakah perlu diterjemahkan dalam bahasa Inggris? Oke. Nah, kalau Anda buka modul Anda 5.30, maksudnya apa nih kalimat yang terakhir, Mister? Mbak Sukianing, saya tanya apa nih Mbak? Maksudnya kalimat yang terakhir, maksudnya apa nih? Penjelasannya yang tadi, Mister. Maksudnya apa ya? Yang mana ya Mbak? Saya kok lupa. Kalimat yang apa tadi saya bilang? Yang SBY itu? Without regard. Yang mana? Ini. Oh ini. In that a name can be given to someone or something without regard to any descriptive meaning the word or phrase
may otherwise have. In that a name can be given to somewhere or something without regard to any descriptive meaning the word or phrase may other have. Jadi dalam memberikan proper name itu, ya kan, tanpa harus Anda memberikan penjelasan yang lebih. Misalnya gini, tadi di kelas kita itu ada Agnes Monica gitu ya. Di kelas kita itu ada Agnes Monica. Nah, kita nggak perlu jelasin Agnes Monica yang cantik, yang suaranya bagus, yang populer dan yang terkenal, kan nggak perlu seperti itu. Anda bilang aja, wah di kelas kita ada Agnes Monica. Orang akan tahu, oh Agnes Monica itu artis yang multitalenta, suaranya bagus, cantik gitu ya. Ngerti nggak? Jadi kita nggak without regard to any descriptive meaning. Jadi Anda nggak perlu jelasin Agnes Monica yang cantik, yang seksi, yang apa, nggak perlu gitu loh. Iya, tidak perlu mendetak. Jadi dengan Anda menyebutkan Agnes Monica, itu sudah identik dengan seorang wanita yang suaranya bagus, yang cantik, yang ya gitulah pokoknya. Ngerti ya? Nah, oke. Seperti itu. Jadi tidak mendetail. Ya, that means everyone already know. Betul sekali. Nah, ini makanya terkait dengan nilai kelaziman. Nah, nanti yang saya akan mau jawab ini. Saya akan mau jawab ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan Mbak Ketut gitu. Nah, apakah kalau misalnya KPU gitu ya, apakah nggak tahu ya, Ketut asli itu sudah termasuk propernya atau belum? Sudah ya, oke. Saya banget ini. Oke, jadi gini Mbak, perlu ada nilai kelaziman. Kelaziman itu maksudnya apa? Sudah salah satu aspek dalam kelaziman itu populer atau banyak orang yang sudah tahu gitu loh. Nah, makanya ini saya lanjutin ini. Oke, Anda bisa klik ke tanda panah yang ketiga. Anda nggak bisa ngetik, saya lupa. Oh ya, nggak bisa. Bentar, saya ketikkan ini www.kamusabahasaindonesia.org.lazim. Nah, Anda klik itu, ya. Oke deh, kalau nggak bisa saya tulisin deh di. Oke, sebentar saya copyin Mbak. Nah, oke. Jadi proper name itu terkait dengan kelaziman gitu ya, dengan kelaziman. Kalau itu nggak lazim, janganlah Anda paksakan itu menjadi proper name gitu ya. Oke, jadi kelaziman itu terkait sudah biasa ya, sudah menjadi kebiasaan, sudah umum gitu, artinya populer gitu kan. Nah, jadi kalau proper name itu harus punya unsur kelaziman ya. Saya pikir hampir sama ya Mbak, lazim dengan wajar itu ya. Ya, lazim dengan wajar saya pikir hampir sama pengertiannya. Tapi kalau kita lihat lazim dari ini ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu definisikan sudah biasa, sudah menjadi kebiasaan, sudah umum gitu ya.
Nah, saya lanjutin nih. Jadi kalau proper name itu harus seperti itu ya, sudah ada aspek lazimanya. Nah, oke. Saya nggak mau terlalu melebar ke sana ya, ke kewajaran. Kita batasi dulu ke sini ya, nanti nggak selesai. Jadi gini Mbak, jadi misalnya KPU itu nanti itu kalau ke bahasa sasaran, misalnya kita mau ke Inggris kan, kemudian Anda nulis KPU, ya, itu ngerti nggak? Lazim nggak? Mereka ngerti nggak? Gitu. Ketika orang Inggris atau orang Australia baca terjemahan, Anda ngerti nggak ketika Anda hanya nulis KPU gitu loh? Atau Anda nggak Inggriskan, jadi Anda tetap tulis Komisi Pemilu Umum gitu ya, pemilihan umum. Apakah itu ngerti mereka gitu loh? Ya. Nah, ketika mereka ngerti, Anda nggak perlu untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris, ya. Tapi sebaliknya, jika memang KPU itu sudah populer, kata itu sudah populer, sudah diterima, Anda nggak perlu, ya benar, Anda nggak perlu terjemahkan gitu ya. Nah, misalnya kayak apa ya, beberapa kan kayak UNICEF tuh kita sudah ngerti kan, ini sebuah badan yang sebuah nama atau proper name yang bukan proper name ya, saya pikir ini ya. Oke, anyway, kita atas saja. Jadi UNICEF ini kita nggak perlu diterjemahkan in Indonesia gitu. Kita sudah ngerti, oh UNICEF itu gitu ya. Anda nggak perlu terjemahkan ke bahasa Indonesia gitu loh. Tapi intinya bahwa Anda perlu lihat itu lazim nggak gitu di bahasa sasaran itu, bahasa target itu lazim nggak digunain gitu loh. Nah, kalau KPU itu kan sebetulnya, ya kalau Anda tidak terjemahkan ke Inggris, apakah orang yang nggak ngerti, orang Inggris atau orang Australia atau orang Amerika itu ngerti dengan KPU gitu loh. Nah, kalau memang nggak ngerti ya Anda harus terjemahkan juga dalam bahasa Inggris gitu loh. Nah, jadi Anda harus tulis nanti, Anda kasih keterangan gitu ya. Misal Anda tulis, atau enggak seperti ini aja, KPU ya, seperti ini kan, KPU stands for Komisi Pemilihan Umum. Nah, kemudian Anda kasih kurang-kurang bawah, Anda kasih keterangan lebih, misalnya Anda kasih keterangan seperti ini, jadi orang terjemahan Anda lebih dipahami. Apa sih, General Election Commission gitu ya, Commission. Nah, misalnya seperti itu, Anda buat seperti ini, KPU stands for Komisi Pemilihan Umum dalam kurung General Election Commission. Nah, orang ini akan ngerti, oh maksudnya KPU itu kepanjangannya ini, kemudian artinya ini gitu loh. Karena apa? Karena KPU itu yang belum menjadi proper name gitu ya. Kok proper name lagi, kita juga bingung. Itu proper name nggak ya KPU itu? Mungkin kalau di tingkat Indonesia itu KPU itu sudah menjadi itu ya, proper name ya. KPU itu sudah menjadi proper name karena di Indonesia lazim kita pakai KPU. Itu kan Komisi Pemilihan Umum itu kan sudah lazim. Nah, untuk DPR, ini pertanyaan Mbak Cici, ya sama Mbak, DPR Anda bisa pakai format yang sama ya, DPR stands for, atau enggak gini aja, DPR Dewan Perwakilan Daerah gitu ya. Terus Anda kasih slice ya, tanda garis miring, apa tuh? Ini Inggrisnya apa ya, Dewan Perwakilan Daerah itu ya, pokoknya ada legislatifnya.